mempermalukan, mempersekusi, membuli itu tidak baik. Mana pemimpin yang beretika, mana yang tidak. Selama ini kita telah banyak dibohongi oleh pemimpin-pemimpin yang melakukan pencitraan, seolah-olah pro rakyat, padahal mencekik rakyat dengan lembut tanpa terasa. Kita butuh pemimpin yang profesional dan beretika. Memanas sederet seruan dari kegiatan Kang Deddy Mulyadi yang makin dipiralkan sejumlah media sosial setelah marak ajakan kegiatan dan perbaikan yang mengejutkan hingga menambah sederet kabar viral yang terus mewarnai Jawa Barat sekarang ini. Sederet kabar panas tersebut kini mulai ditumpangi barisan haters, tokoh politik hingga ahli agama yang ikut mengomentari sepak terjang sang gubernur dalam membangun Tatar Sunda di tangan sang pencinta budaya. 90% rakyat Jawa Barat diduga memastikan dirinya mendukung sejumlah kebijakan yang diserukan Kang Deddy dengan menuntaskan sederet tindakan perbaikan, ketidakadilan, penataan dan pembersihan lahan, bantuan kepada rakyat membutuhkan hingga penghapusan preman dan pungutan liar. Tetapi bagi barisan pembenci, nyatanya masih mencari muka dengan terus mencari kekurangan, memframing kegiatan KDM dengan menganggap buruk, seperti hal tuduhan pencitraan, tindakan yang dianggap semena-mena hingga sifat ria, tanpa mendalami kasus per kasus dari kebijakan yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi. Melihat ramai kabar tuduhan yang menempatkan posisi dengan kontroversi yang terjadi, inilah waktu yang tepat untuk menerima balasan penting hingga saatnya semua bersiap menerima sikap tegas usai memahami tujuan Deddy Mulyadi sebenarnya. Maka menjadi penting balasan luar biasa para tokoh yang mengungkap hal penting soal ini. Selengkapnya, mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Gubernur menegur bawahannya dengan mengupload di media sosial, itu saya rasa mempermalukan, mempersekusi, membuli itu tidak baik. Mana pemimpin yang beretika, mana yang tidak. Selama ini kita telah banyak dibohongi oleh pemimpin-pemimpin yang melakukan pencitraan, seolah-olah pro rakyat, padahal mencekik rakyat dengan lembut tanpa terasa. Kita butuh pemimpin yang profesional dan beretika. Deddy Mulyadi harus tahu akibat kebijakannya itu, ya, ada orang-orang yang merasa dirugikan, dan orang yang dirugikan itu juga adalah warganya. Tidak dapat dipungkiri, memang pemimpin itu harus melakukan pencitraan, terutama zaman sekarang. Tapi pencitraannya harus beretika dan profesional, sesuai dengan prosedur, tidak melanggar aturan, tidak melanggar etika. Sejumlah pengkritik yang seolah tak mau membuka mata untuk melihat dengan seksama bahwa semua kegiatan yang kalau kita telusuri dari berbagai kasus, semua seruan, perhatian dan kebaikan serta pertolongan yang dilakukan Deddy Mulyadi tidak berubah, hingga tuduhan pencitraan yang belum terbukti, di mana pengkritik seolah tidak pernah melihat jejak langkah kerja KDM sejak dulu, banyak disamakan dengan Jokowi yang di awal masuk gorong-gorong hingga keluar menjadi presiden. Nah, Kang Deddy ini bukan baru-baru ya, seperti ini udah beberapa kali. Jadi kalau dikatakan ini pencitraan, tidak lah, saya rasa begitu ya. Ya kalau misalkan penonton mau hati-hati. Cuman sekali lagi terserah yang mau menilai seperti apa. Ini genuine keluar dari karakter seseorang, dan ini bagus, ini baik. Kalau misalkan harus pencitraan setiap melihat yang kotor seperti ini, saya rasa tersiksa sekali hidupnya. Buat tangan ini buat nyentuh perkara yang kotor tanpa halangan, itu kelihatan kok kalau nggak biasa begitu. Kalau tidak terbiasa itu kelihatan. Dan ini sudah karakternya Kang Deddy Mulyadi, nggak pakai sarung tangan, ngambil perkara yang kotor itu kalau nggak biasa, dari mimik wajah itu kelihatan. Nah, Kang Deddy ini bukan baru-baru ya, seperti ini udah beberapa kali. Jadi kalau dikatakan ini pencitraan, tidak lah, saya rasa. Bahwa sebuah kerja nyata yang menunjukkan ketekunan dan keikhlasan yang dilakukan, terlihat jelas bahwa kegiatan Kang Deddy itu alami, datang dari naluri pribadi, sehingga berbagai anggapan buruk dari para pembenci selama ini salah bila tindakan Kang Deddy dikatakan pencitraan semata, hingga konsistensinya membuktikan semua, yang dimana pada akhirnya kepercayaan rakyat menunjukkan segalanya.
Lantas bagaimana semua tuduhan panas yang tidak mendasar sementara terbantahkan, dan apa pengaruhnya bagi mereka? Inilah tanggapan para tokoh Islam yang membantah berbagai tuduhan keras terkait hal penting soal ini. Ya, Deddy Mulyadi kebaikannya juga pasti banyak seperti itu. Bahkan saya sering melihat konten-kontennya, bagaimana dia sering berbagi dengan orang-orang kecil, dia sering menolong dengan orang-orang kecil, kepada orang-orang kecil. Itu adalah sebuah amal yang sangat luar biasa. Terlepas di konten kan nggak perlu bilang Deddy Mulyadi ria itu urusannya hati, nggak ada yang tahu. Ya, makanya saya kurang gak suka dengan orang yang sok iye, masa katanya ngasih di konten-konten, walaupun ya di antara satu golongan, di antara 7 golongan yang mendapatkan perlindungan di hari tidak ada perlindungan, di antaranya orang yang bersedekah, memberikan kebaikan dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui. Itu harus dimaknai lagi, maksudnya harus ikhlas, bukan berarti sedekah harus gini juga, atau bukan berarti nggak di video juga, karena tidak sedikit orang yang katakanlah bikin dikontenkan video kebaikan seperti Deddy Mulyadi, mungkin itu tujuannya agar apa? Agar jadi contoh kepada orang lain, motivasi untuk orang lain. Jadi jangan bilang Deddy Mulyadi ria, enggak, ria itu urusannya hati, nggak bisa menghukumi seperti itu. Itu ria itu urusannya hati. Ya kalau Deddy ria ya mungkin amalnya mubah atau bahkan bisa jadi dosa karena tidak karena Allah. Kalau seandainya dia tidak ria, lalu kita menjudge, membantu orang kagak, lalu menuduh Deddy Mulyadi ria dan yang lainnya. Nah gitu ya, saya orangnya seimbang. Saya kalau fokus membahas permasalahannya. Jika ada orang berbuat baik dengan cara apapun, tidak pantas Anda mengatakan riya. Bahkan yang nama riya itu halus. Saya ringkas saja di sini. Akhfa min tabibi namlatis sauda ala saqalis samma fil lailati dzulma. Yang namanya riya itu lebih lembut dari langkah kaki semut hitam berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Anda ngulangnya susah. Jadi maka riya bukan urusan Anda ngurusi orang lain, urusan diri sendiri. Begitu sebaliknya, ada orang kelihatan riya tapi belum tentu riya. Nggak usah ngurusi orang dia. Ada orang berbuat baik, alhamdulillah. Kan sudah dijelaskan, sedekah itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi. Sedekah terang-terangan apa? Adalah untuk memberi contoh pada yang lainnya. Sembunyi adalah untuk menyata hati kita. Bisa dua-duanya. Inilah sebuah bukti bahwa sederet ajakan perbaikan Kang Deddy dalam mengisi kegiatan sebagai seorang gubernur akhirnya bisa disambut baik dengan dukungan rakyatnya dalam memajukan perubahan di Jawa Barat kini mulai dirasakan, sehingga berbagai kekhawatiran yang muncul terkait dugaan, tuduhan hingga sangkaan buruk tidak akan pernah bisa dijawab dengan sanggahan, tetapi hanya bisa dijawab dengan perbuatan, kenyataan dan dukungan yang begitu besar. Inilah sebuah bukti bahwa tidak ada kata yang cukup kuat untuk menyampaikan rasa terima kasih atas semua kebijakan dan bantuan berharga yang telah diberikan sampai saat ini, sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa seorang pemimpin yang baik mungkin akan diterpa pada tuduhan dan bisikan prasangka buruk yang meruntuhkan integritasnya. Namun keteguhan seorang pemimpin yang baik terletak pada kemampuannya untuk tidak mengindahkan berbagai tuduhan yang tidak mendasar dan hanya fokus pada misi yang lebih besar, dengan memahami bahwa energi dan waktunya terlalu berharga untuk dilibatkan dalam perdebatan yang tidak produktif atau membuktikan dirinya kepada setiap suara sumbang. Sebaliknya, pandangannya hanya tertuju lurus pada hasil terbaik yang ingin dicapainya untuk kemajuan bersama. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.
mempermalukan, mempersekusi, membuli itu tidak baik. Mana pemimpin yang beretika, mana yang tidak. Selama ini kita telah banyak dibohongi oleh pemimpin-pemimpin yang melakukan pencitraan seolah-olah pro rakyat, padahal mencekik rakyat dengan lembut tanpa terasa. Kita butuh pemimpin yang profesional dan beretika.